ketemu lagi sama saya Mirna Suryo, salah satu Eureka Women Host yang sekarang kebetulan sedang ada di Bali nih. Dan sekarang sedang ada di Hotel Sigili Seminyak Art Hotel Curated di Jalan Drupadi Seminyak. Wow, warna-warni ya, lift it up spirit walaupun pandemi. Dan tetap dukung pasti perekonomian pariwisata lokal. Nah, sama saya sudah ada wanita yang pasti bisa menginspirasi. Di sebelah saya ada Mbak Lindi Nastasya. Hai Mbak Lindi, thank you udah datang. Thank you, sama-sama. Thank you udah mau jadi tamu dari Eureka Women kali ini. You're welcome. Nah, Mbak Lindi ini istimewa banget. Aku benar ya panggilnya Mbak Lindi ya. Istimewa banget Eureka Women ini. Kenapa? Karena Mbak Lindi ini adalah founder dari Perwabri atau Pergerakan Wanita Besar Menari, itu ya Mbak ya. Nah, boleh ceritain nggak Mbak, apa sih Perwabri ini? Kayaknya wow banget nih, Pergerakan Wanita Besar Menari, memberikan harapan buat perempuan-perempuan yang mungkin setelah hamil, melahirkan, mulai membesar gitu. Dan susah turun badan lagi loh, jadi curhat. Enggak, sebenarnya Perwabri itu memang namanya kita sebut Pergerakan Wanita Besar Menari Indonesia, tetapi bukan absolutely besar di badan, tapi juga besar badan dan besar hatinya juga. Jadi sebenarnya bukan, it's not about the size of the body, but the size of your heart also gitu loh. Jadi awalnya memang Perwabri itu konsepnya saya itu kita nyebutnya dulu dance with your curve Indonesia. Jadi menari dengan lekuknya tubuhmu gitu loh. Jadi emang khusus untuk orang-orang yang berbadan besar, mau itu gadis, mau itu ibu, mau umur pun tidak ada batasan, yang penting kamu ingin menari, udah kita bareng-bareng latihan gitu. Kemudian setelah dari dance with the curve kita giring ke konsep yang lebih besar lagi, di mana kita juga bergerak di bidang sosial gitu, untuk saudara-saudari kita, juga untuk perempuan-perempuan yang di luar sana, dan kemudian juga ada prosesi kelas di mana saya mengcombine antara olah tubuh dan meditasi kalau gitu. Oke, jadi nggak hanya menari ya, tadi ada olah tubuh, menari, dan tidak hanya besar tubuh ya, tapi besar hati. Keren. Itu sudah ada berapa banyak kan anggotanya? Sebenarnya anggotanya itu selama ini kita mengadakannya itu di Jakarta, di Surabaya, di Kediri, di Bali. Kalau saya nanya berapa anggotanya, bisa sekitar 50-an lebih kalau dihitung total Indonesia. Okay. Tapi kebanyakan yang lain itu ada follower lain yang memang kita kan punya batasan budget yang banyak gitu. Jadi tidak semua anggota aku bisa datangi gitu loh. Karena kalau tidak, ibaratnya kita kan ini, maksudnya pengabdian saya ke masyarakat adalah, maksudnya I create that event gitu loh. Jadi kalaupun ada cost di sana, hanya cost untuk sewa studio atau untuk pelaksanaan saja. Nah, itu kalau emang kuota yang tidak banyak, saya nggak berani ke kota itu. Jadi kalau di kota-kota lain sebenarnya sudah kayak Sumatera, Manado, Jogja. Oh, jadi nggak hanya di Bali ya, ada Jakarta, Sumatera, Manado ya. Jadi kebanyakan mereka mensupport, buat mereka yang di luar sana, mensupportnya dengan mereka create their own video, and then they dance, dan mereka menari dan tag ke IG kita gitu kan ya. Oke. Jadi support mereka yang tidak aku sambangi itu. Nah, apa sih yang membuat seorang Lindi berinisiatif untuk yuk bikin Perwabri nih, kayaknya harus apa? Khususnya apa nih? Menarik soalnya. Dia memberikan harapan. Oke. Sebenarnya karena saya melihat sangat kurangnya kecintaan perempuan terhadap mereka sendiri. Mereka kebanyakan hanya berpikir bahwa I have to look beautiful, I have to look great, I have to know how to do the makeup, but they don't know how to fix their heart and how to heal their heart. Jadi kenapa? Karena saya basicnya dulu penari. Jadi sebenarnya waktu kita menari itu nggak mesti karena tuh ada prosesi di mana saya meminta mereka untuk aware to themselves. Jadi kayak say thank you to your foot that been walking for all this time. Iya. Say thank you, like kayak mereka yang sudah melahirkan. Say thank you to your ovaries gitu kan ya. Untuk rahim, terima kasihlah rahimnya kamu karena sudah bisa mengandung anak ini. Terkadang perempuan lupa just sit down, hanya untuk duduk dan berterima kasih ke diri mereka sendiri. Jadi karena pertama saya melihat itu sering banyak terjadi. Yang kedua, saya terlalu banyak melihat perempuan
bukan mensupport perempuan, tapi malah berusaha menjatuhkan perempuan. And why we have to do that? Gitu loh. Bagi saya perempuan seharusnya mensupport perempuan. Betul. Bukan menjatuh-jatuhkan. Karena mungkin karena mohon maaf mungkin karena doktrin dari kecil perempuan diajarkan how to compete to get attention of men. Betul. Ya kan? Padahal life is more than that. Yes. Why you not teach your kid to achieve something? Kan begitu. Betul. Tapi emang kebanyakan ya kita juga menyalahkan orang tua. Iya. Tapi dari itulah saya langsung ya udah kalau gini saya bisanya apa? Backgroundnya saya di bidang psikologi juga, kemudian juga menari. Jadi I combine those things. Jadi menari itu sebenarnya aku menyebutnya menari bersama kehidupan. Sebenarnya trademarknya juga menari bersama kehidupan. Jadi lebih ke yang menari in global way, not only choreography. Jadi sebenarnya part of healing juga tadi ya. Dan ada tadi kalau Mbak Lini menjelaskan ada mengenai tentang gratitude, ada mindfulness juga sebenarnya yang diajarkan ya. Wow, itu sangat menginspirasi banget sih Mbak. Itu dari tahun berapa Mbak? Itu kita awalnya tahun 2016 dari Dance with Hiccup itu. Kemudian tahun 2018 baru aku create expand-nya ke Perwatri tersebut. Oke, Perwatri. Oh, menarik banget nih. Nah, kalau misalnya nih sekarang ini saat pandemi ini misalnya ada yang ya bosan juga di rumah aja gitu ya, mungkin Eureka Women Ladies. Kalau misalnya tertarik nih untuk mau join Perwatri, itu gimana, harus ke link website atau Instagramnya Mbak Lindi atau gimana sih kan? Ya, kalau mau tertarik itu bisa langsung ke Instagramnya aku, itu @lindy_tribuana. Kemudian di Perwatri sendiri juga ada Instagramnya sendiri, bisa drop your DM into that Instagram gitu ke Pergerakan Wanita Besar Menari Indonesia, atau juga saya punya partner juga, ada IG-nya kita jadi bantu. Tetapi permasalahannya karena kita expand di beberapa kota, jadi dibilang ke orang, Mbak aku mau bergabung, everybody can join, terus semua orang bisa join sama saja, tapi di saat emang ada agendanya kan gitu. Kalau emang secara jarak jauh tuh emang aku lebih mengcampaign bagaimana mereka take your time, just dance and create a video, and that video, your dance will inspire others kan gitu. Jadi campaignnya lebih ke sana. Jadi syaratnya harus submit video. Yes. Kalau nggak pede gimana tuh? Kalau nggak pede kita ngobrol aja. Oh, oke. Kan ada lama-lama ngobrol, kan enak, flowing energinya, kemudian feel comfortable. Karena banyak gitu, aku nggak pede kayaknya, nggak pede. Kita harus nari. Itu video banyak, I can't move gitu kan. Tapi setelah banyak ngobrol, setelah melihat yang lain-lain yang senior gitu kan, ya udah banyak kan yang lain yang sih, nggak ada pede ya gitu. Akhirnya mereka walaupun berawal dengan TikTok, ya, jadi mereka akhirnya confidence. Oke. Jadi buat yang malu-malu tetap bisa join, tapi pengen gimana caranya DM Mbak Lindi aja. Nah ini mereka perform juga dari Perwatri, pernah performance atau gimana? Kita pernah perform itu di beberapa event, ada di waktu itu tahun 2017 di Hari Kartini di Surabaya. Kemudian di hari waktu itu ada acara Yayasan Perempuan, kita juga pernah perform di sana. Kebanyakan kalau untuk acara Kartini kita perform itu tradisional. Kemudian Hotel Juan itu juga pernah kita itu genre modern dance, itu juga fashion show, dan kita bikin fashion dance. Jadi bukan hanya sekedar catwalk, but ada koreografinya juga ya. Wow. Jadi kalau memang catwalk kan maksudnya begini, badan kita kan udah high gitu. Jadi kalau mau catwalk dengan cara top model kayaknya kurang gitu kan ya, akhirnya beda let's dance beat gitu kan ya, ayo dance beat gitu. Tapi nggak ada ribet, cuma kayak salsa dikit, Oke. Jadi koreografi juga ini ya, mempengaruhi juga ya. Oke. Nah, ini menarik banget Mbak, dan saya yakin Mbak Eureka Women Online ya, pasti juga pengen nih ngobrol-ngobrol sama Mbak Lindi. Cuma kebetulan mereka nggak lagi di sini. Jadi mungkin nanti kita zooman ya Mbak ya. Dan pasti mereka excited banget, banyak pertanyaan buat Mbak Lindi. Oke, stay tune ya, jangan kemana-mana, dan kita akan sambung lagi sama Mbak Lindi.
Halo. Hai Iya. Lindi, udah bareng sama Lindi ya di situ ya? Iya, aku udah sama Lindi di tempat yang Aku udah sama Lindi tadi ngobrol-ngobrol di tempat yang keren ini di Hotel Tigili Seminyak, Art Hotel Curated di Jalan Drupadi nomor 9 Seminyak. Nah, tadi nih Ra sama Iya tuh tempatnya keren ya. Marlin. Backgroundnya keren amat. Birunya kece, ada gold gitu. Aduh, pengen ke situ deh. Apa sih? Jadi pengen ke Bali. Aduh. Ini kayak Mirna nggak pulang-pulang nih dari Bali nih. Tapi tetap menerapkan 3M, protokol kesehatan, walaupun berwisata. Menjaga jarak, memakai masker, dan tetap juga mencuci tangan. Tangan ya, bagus. Harus dong, ya kan, biar tetap sehat ya di sana ya. Stay healthy, stay strong. Gimana ini kita mau ngobrol-ngobrol sama Lindi nih ya? Iya, Mbak Lindi nih keren banget. Jadi tadi udah bicara sama Mbak Lindi tentang komunitasnya Perwabri, Pergerakan Wanita Besar Menari Indonesia. Dan Perwabri. Keren amat sih namanya. Pergerakan Wanita Besar Menari Indonesia. Oh, kita bisa jadi anggotanya nih kalau dengar kata besar-besar. Tapi kan hanya besar tubuh, besar baru bisa. Oh, jadi kita menari dengan besar hati, besar tubuh dan besar hati. Nah, kalau tadi nih Mbak Lindi udah sempat cerita kenapa dia mendirikan Perwabri. Jadi tidak hanya untuk menari, tapi juga sebagai salah satu cara healing gitu. Menyembuhkan dengan melalui tadi ada meditasi ya Mbak ya. Olah tubuh, mindfulness, diajari gratitude, saying thank you to ourselves gitu. Jadi sebenarnya ini salah satu healing juga gitu. Jadi it's more than beyond dancing sebenarnya. Oh, interesting. Jadi kayak kalau kayak model kayak Era tuh kan dia kan lagi syuting sama kita sambil megang anaknya tuh ya. Itu kan dari dia di awal stres banget kan ya. Jadi mungkin bisa diakali dengan sambil dancing gitu kali ya Mbak Lindi ya. Karena dancing itu pengaruh untuk bisa lebih bawa anak. Udah aja udah. Oh, tuh. Nah, pasti nih dari Era sama Marlin pasti udah gak sabar nih mau nanya-nanya tentang Perwabri nih karena kayaknya mewakili kita-kita yang dulu sebesar kelingking sekarang sebesar jempol gitu kan. Lebih besar dari jempol, jangan-jangan. Baiklah, gue nanya ya duluan ya. Era kan masih sibuk sama itu tuh Ele kan. Nah, baiklah. Oke, gue mau nanya nih sama Lindi nih, ya kan. Tadi Mirna bilang kalau kegiatannya itu kan selain menari juga ada kegiatan kayak mindfulness, terus juga any activity yang terkait dengan self love ya kan ya. Iya, nah itu sebelum pertanyaan berikutnya gue mau nanya dulu fokusnya dia ke self love itu dengan menari itu apakah memang ini juga gitu loh bisa membuat kita jadi lebih bahagia apalagi di masa pandemi seperti ini kan gitu loh. Dan di masa pandemi ini juga apakah si komunitas Perwabri itu tadi tuh masih bisa aktif juga melakukan kegiatannya gitu loh. Apakah ada maksudnya memang selalu masih tetap ada pertemuan atau you guys doing for virtually through online atau enaknya pada gimana sih guys activity-nya? Oke. Jadi sebelum aku ini kayaknya 2 pertanyaan deh tadi. Iya, 2 pertanyaan dirapel ya, karena antusias banget mau jadi anggota kayaknya. Jadi sebenarnya kan emang dari awal tuh namanya ada Dance with Your Curve karena waktu itu aku memang fokusnya ke dance, choreography gitu kan. Emang mengumpulkan cewek-cewek berbadan boha yang pernah menari, suka menari atau ingin belajar menari untuk ikut kelas gitu loh. Nah kemudian karena aku basically psikologi, kemudian juga penari, kemudian aku bikin satu metode di mana bikin kelas, aku menyebutnya tuh self healing class. I mean kalau ada orang tanya lalu apa hubungannya korelasinya antara menari dengan self healing?
aku lebih tepatnya menyebutnya olah tubuh sebenarnya. Karena dari awal stretching, kemudian train yourself to become more flexibility, and dalam gerakan-gerakan tersebut nanti kayak misalnya kita lagi duduk bersila atur nafas, and I ask them to touch their foot, kayak sentuh kaki kalian, lalu ucapkan terima kasih. Ini kaki ini udah bertahun-tahun nih ya, gonjang-ganjing dunia, lu masih bertahan hidup tuh, kudu terima kasih gitu sama kaki. Kayak mungkin maaf kayak mbaknya udah melahirkan gitu. Sometimes we forget to say thank you to ourselves gitu loh. Ke rahim kita, makasih loh rahim, lu udah kuat loh, anak segede ini lu tahan. Nah, itu tuh you need that, we need that, woman need that, karena perempuan kalau sudah mendedikasikan dirinya sebagai istri dan sebagai ibu, mereka lupa porsi untuk diri mereka sendiri gitu loh. Dan terkadang kita berpikir bahwa porsi dari diri sendiri itu cuma I want to go hang out. Sometimes hang out not help, doesn't help at all. Kadang malah bikin puyeng ketemu orang-orang yang mungkin energinya tidak seiring atau mungkin dengan hal-hal lain yang nggak enak. Jadi lebih take your time in the class and understand yourself and look at yourself at the mirror and then just realize that how beautiful you are gitu. Walaupun ibaratnya gue udah tua ya, udah keriput, tapi but remember you have a kids and you've been through hell and say thank you. Sometimes perempuan itu lupa. Jadi metode itu yang ada di self healing. Kemudian ada lagi yang aku juga mengajarkan meditasi untuk memang fokus melatih pikiran mereka untuk tidak, kadang manusia kan suka loncat-loncat tuh pikirannya, kadang hal yang nggak penting kudu dipikirin, ya kan begitu. Jadi train yourself to manage your brain, to manage your mind, kan begitu. Nah, sebenarnya kalau ditanya selama pandemi apa ada kegiatan, well, waktu tahun lalu awal-awal pandemi itu, awal-awal lockdown itu aku turun ke Kediri waktu itu di Jawa Timur. Karena emang kita bikin retreat class gitu loh selama 2 hari. Soalnya kalau kayak gitu agak susah sedikit divirtualkan. Karena ibaratnya kan aku harus training people, I have to, aku percaya energi, ngerti nggak? Kita bertemu dengan orang itu kan itu ada vibrasi kalau bahasa awamnya, vibrasi yang kamu rasakan gitu loh. Kalau lewat media mungkin bisa, tapi nggak akan total seperti kalau you meet directly kan begitu. Jadi waktu awal tahun itu memang aku ada acara retreat, kemudian sekaligus kita bagi-bagi kamen. Kalau kamen tuh di Bali itu kayak roknya ibu-ibu kalau untuk kepura. Nah, di Kediri itu ada komunitas Hindu, karena komunitas Hindu di Kediri di Jawa Timur. Nah, itu kan sedikit abandoned dan ibu-ibunya nggak punya style to do that. Jadi aku bikin ibaratnya kamu kasih 50.000, lu beliin satu kamen buat ibu-ibu yang ada di Kediri. Jadi kita punya gerakan di situ, dan waktu awal pandemi aja waktu itu. Setelah itu kita nggak bisa lagi karena PSBB gitu loh. Kalau untuk virtual aku juga maksudnya kadang-kadang teman-teman hanya mensupport dari sisi making the own video, kemudian sending text to our Instagram kan begitu, terus dance with your curve, dance and inspire others gitu-gitu aja sih. Jadi bisa ini ya, tetap di masa pandemi ini tetap aktifnya mereka mengirimkan video ya, posting di media sosial. Sebenarnya kalau mau dibikin kayak virtual workshop atau kelas gitu bisa, cuma mungkin ada ibaratnya maybe you guys gitu, maybe you too gitu kan. Sit with me and take a video and so people can see actually. Tapi kalau aku ngomong la ntar malah kan. Iya bener banget. Tapi jadi pada intinya lebih ke self healing ya. Self love and then self healing gitu kali ya. Dengan metode olah tubuh dan meditasi. Dengan metode interesting. Ya keren. Jadi tertarik nih, pengen nyobain. Mengolah tubuhnya iya juga ya. Kayaknya perlu belajar. Jadi kan gini nih, tadi kan dibilang, tadi Lindy sempat mention, we went through hell waktu kita punya anak dan sebagainya. Gue sampai ngakak, tau gak sih? Bener banget. Nah, itu dia nyambung kan sama lo, Ra. Dia kan anaknya satu-satu kan, udah rada gede-gede lagi. Gue nih gimana? Tidak mau bocil-bocil. So you should say thanks to your womb juga kan, tadi dibilang sama Lindy. Terus juga, ya kan, lo melahirkan 3 anak lo dari rahim lo itu.
Jadi bilangnya gini, makasih ya udah 3 kali nih gitu. Bener. Nih, gue mau ada pertanyaan ya. Buat Eureka Women Lovers nih yang belum pernah belajar dance sama sekali, including me, bisa nggak sih Really? menjadi? Iya Really? benar. Gue nggak pernah belajar tuh. Tapi kan di budaya kita kan ada istilah manortor, lo minimal bisa manortor dong, Ra, di Gue Batak. nggak bisa, serius. Palsu memang yang satu Ada. ini ya. Tolong Mbak Lindi diajarin, ini teman kita yang satu ini diajarin dancing deh. Itu nggak mengenal umur kan? Nggak mengenal. Umur apa aja bisa kan? Nah, jadi kalau Cocok. mau jadi anggota dari Perwabri ini, bisa nggak? Terus kalau misalnya mereka nggak punya basic gitu, nanti diajarin apa enggak? Ya pasti itu akan kita ajarkan. Itu kan ada, makanya pola kelasnya nanti mengikuti mayoritas umur. Jadi kalau memang yang anak-anak milenial itu kita lebih fokus banyak ke koreografi aja. K-pop, abis itu dengan kontemporer, dengan hip hop gitu loh. Dan baru disusupkan self healing itu sedikit, karena kalau anak-anak muda itu they don't need that. I'm fine. Gitu loh, anak muda kan begitu, I'm fine, ego gitu kan. Tapi kalau yang sudah mature itu baru lebih ke olah tubuh tersebut. Jadi kita mengikuti entar itu banyaknya mayoritas di kelas itu genrenya atau latar belakangnya itu siapa aja gitu loh. Terus kalau mau gabung itu memang sejauh ini kita belum ada regular class. Cuma memang kadang aku ngasihin workshop atau retreat atau mungkin kayak bimbingan gitu, nanti itu bisa langsung register aja. Kita pasti di sosial media kita sebutkan, kita tinggal register and just join with us. Oke. Jadi bisa cek di Instagram akunnya @perwabri tadi ya. Iya. Gitu. Oke. Buat dilihat gitu ya. Iya. Nah terus kegiatan terdekat teman-teman Perwabri ini apa aja ya, Lin? Terus ada rencana kolaborasi gitu nggak? Kolaborasi dong sama Eureka Women. Iya. Baru kepikiran. Kudu ini kudu aja. Benar. Kita banyak loh teman-teman yang kelas-kelas besar. Iya. Berbesar, badan besar dan hati besar. Yang dibilang kan. Itu kayaknya gampang dikumpulkan ya. Untuk kelas untuk ekosistem kita sekarang ini justru kita banyak sekali supportnya. Iya loh, tapi benar sejak lockdown somehow iya. Bener kan, gue ngeliat kayaknya most of my friends gitu, including both of you, membesar bukan? Bener banget. Harus dijawab ya di sini. Iya. Oke, balik lagi tadi ke pertanyaannya Era ya. Jadi kegiatannya apa nih, Mbak? Mau kolaborasi sama siapa selain tentunya sama Eureka Women ya? Oke, sejauh ini emang kita belum ada kelas-kelas lagi karena situasi pandemi ini. Tapi untuk kolaborasi, dulunya kita sempat kolaborasi dengan, jadi di Amerika itu ada pergerakan namanya Fat Girls Dance. Kalian bisa cek juga tuh Fat Girls Instagramnya. Dance, oke. Jadi itu New York, pergerakan di New York juga. Kathleen itu sempat datang ke Bali, kita sempat bikin camp gitu-gitu. Cuma emang kedepannya memang kita ada agenda, cuma karena balik lagi di pandemi ya. Pandemi yang we stuck gitu kan. Iya, Jadi ya bisa dengan Eureka nantinya ke depannya atau mungkin nanti beberapa pergerakan perempuan yang lainnya yang woman support woman and let's do it. Women support women ini menarik. I think this is like part of the woman support woman. Ya kan? Benar. Jadi perempuan-perempuan tuh kan kayaknya kalau udah merasa dia berbadan besar, kayaknya udah ngerasa out of ini gitu kan, kayak aduh minder lah apalah gitu. Tapi kan dengan adanya komunitas ini malah makin menaikkan rasa percaya diri juga kan? Iya, benar. Iya, jadi memang pentingnya komunitas itu tadi ya, menaikkan percaya diri. Nah, kalau dari yang menarik tadi harus dicatat juga dari Mbak Lindi waktu aku ngomong awal, memang tadi women aspiring other women gitu kan. Jadi perempuan itu harus empower dan mestinya tidak menjatuhkan perempuan lainnya tapi mendukung. Iya, tadi kan itu saya sempat ditanyakan kenapa why do this gitu.
Karena ibaratnya saya ini miris. Satu, melihat perempuan itu, why we have to fight each other? Why we have to compete each other? In man, in attention of man. That's the problem, attention of man. Itu menurut aku. Karena kebanyakan perempuan itu dibentuk supaya you have to look beautiful so you get attention of man, and then you kalau lu punya boyfriend or husband, and then you complete. Betul. We are complete the way. I'm sorry, but this is ini apa yang menurut saya gitu loh. Iya. You don't need your soulmate. You complete, you whole by yourself. You need a man just to balance yourself, not to complete yourself. Nah, dari dulu tuh perempuan selalu ngerasa, wah gue harus begini, gue harus cantik, gue harus begini. Tapi mereka lupa, inside your heart, are you okay? Gitu loh. Are you beautiful inside? Jadi itu kenapa I have to fix in my way. Bagaimana perempuan bisa, ibaratnya sama perempuan gak usah jealous gitu loh, ibaratnya satunya lebih bahagia, satunya lebih cantik, ya udahlah ya, gitu kan ya. Kan namanya kodrat, ada yang cakep, ada yang biasa aja, ya kan? Ada yang minim. Betul, ada siang, ada malam kan itu. Iya, tapi sebenarnya kan each of us tuh kayak we have our uniqueness, that is our own beautifulness gitu kan. Bener. Our own beauty gitu loh. Jadi kayak harusnya sih setiap orang melihat sisi cantiknya masing-masing kan, dan tanpa harus merasa minder tadi ya. Betul. Nah terus kalau ini nih ngomong tentang unik gitu ya, kayak apa namanya, kayak teman-teman gue kan juga suka ngeledekin gue kan, Ra, lu dapat bule karena lu geseng kali ya gitu. Sedih ya kan, amat, teman-teman gue yang lain pada pengen putih loh, ya kan? Pada pengen, maksud gue mostly Indonesian ladies kan brown gitu kan ya kulitnya. Mereka semua pada jadi putih, pengen ini gitu, karena ngelihat apa namanya? Karena mungkin cowok-cowok lebih suka kulit putih gitu kali ya. Jadi maksud gue itu kan juga bagian dari memaksakan diri dengan nggak bersyukur dengan apa yang Tuhan kasih ke lu, menurut gue gitu ya, bener gak? Maksud gue, kalau kita memang dikasih kulit kayak gini, why you need to be like really white to attract guys? I think it's the stereotype ya, stereotype yang selama ini tuh udah dibentuk dengan culture yang ada, bahwa perempuan cantik itu harus slim, beauty, bright gitu kan. Ya nggak, Lin? Padahal kan we are not supposedly like that kan. Sophie's standing woman is actually stronger. Yeah, you know what? You probably don't believe me. Nih, one day I walk through the intersection, and then one of these white lady come to me and then talk next to me, make like I almost like jump because he just talked like, I love your skin. Is that your real skin? I said, yeah, this is my real skin. Because she probably thought I went to the 10th place to make it 10. Terus kata dia, oh my God, that's so beautiful. Terus gue mikir gini, ya ampun men, gak usah juga ngomongin deket kuping gue sampai gue kaget, tau gak lo? Tapi gue pikir gila ya, ini ada orang yang, ya maksud gue perempuan lain, kalau misalnya cowok bilang your skin beautiful or apalah gitu, itu mungkin Allah ngomong gitu kan. Tapi ini ada cewek lain yang like stranger, terus tiba-tiba bilang I love your skin is beautiful gitu. Jadi kayak yang gue pikir, ini yang bikin gue mikir I'm so grateful that I have this kind of color, you know what I mean? You should. Karena memang karena kesalahannya juga di iklan terkadang. Satu, kadang kosmetik juga tidak providing the right color for the skin. Dan tapi akhir-akhir ini kalau aku ngelihatnya sudah mulai banyak makeup brand yang actually lifted up tanning skin to become their models gitu loh. Ya, jadi lebih better now dan before. Kalau dulu tuh aduh, kalau ibaratnya kutilang darat kalau gue bilang, terus tinggi langsing dada rata. Yes. Terakhir lupa daratan beneran gara-gara pengen putih kurus tinggi langsing. Iya sih, tapi sekarang emang bener sih, alat-alat kecantikan juga udah mulai banyak membuat varian-varian yang kayak
how to just maintain your skin yang memang kayak kalau memang dark, kalau memang tan gitu kan. Bahkan yang putih malah pengen ditanin sekarang kan kulit-kulit itu kan. Jadi kayak biar eksotis gitu. Jadi kayak trend of having an exotic skin itu kayak mulai lagi ini juga, makanya banyak orang berlomba-lomba untuk jemuran di Bali kan kayak Mirna. Tapi lagi musim hujan di Bali. Nggak bisa jemuran dong Neng, kesian yang nggak jadi eksotis. Ya udahlah kalau gitu ala kulit Korea aja lah lagi balik. Jadi ini kita waktunya tinggal sebentar lagi. Pertanyaan terakhir mungkin buat Lindy. Boleh, aku masih ada satu pertanyaan terakhir buat Lindy karena aku penasaran banget nih sama Lindy. Sebenarnya penasaran ngeliat Lindy pengen joget. Joget. Kok joget sih? Dancing lah ya biar kerenan. menari lah bahasa baiknya tadi ya. Bahasa indahnya. Tapi nanti deh, nanti kita saksikan langsung aja melihat Lindy menari dari cuplikan-cuplikan dia yang ada ya. Nanti kita putarkan buat Eureka Woman di luar sana. Tapi pengen tahu juga kegiatan Lindy. Tadi kan kelihatannya kayak udah cukup sibuk nih dengan perwabrinya gitu ya. Tapi punya kegiatan dan kesibukan lain juga nggak sih Lindy selain sebagai foundernya Pewabri tadi? Ada lagi nggak yang dikerjain? Kok kayaknya kamu bisa happy terus gitu loh. Aura kamu beda sama auranya Mirna loh. Kalau tembak langsung gitu sih Yud. Iya ya. Biar nular maksudnya. Kalau sehari-hari itu memang selain di Perwabri, aku juga guiding outside people gitu loh. Jadi untuk mereka to find themselves, to heal themselves begitu. Jadi pembimbing ya ibaratnya, kalau aku menyebutnya lebih pembimbing sih, to help people to find their true self gitu loh. Ya, gitu. Jadi dan aku juga balik lagi kalau ditanyakan kenapa Lindy kok kelihatan happy, because I have to maintain it gitu loh. Aku harus sering meditasi setiap hari gitu loh. Banyak bersyukur, banyak melihat positivity and back to nature. That's help. Karena bagi aku Tuhan memberi alam itu supaya kita bisa ambil energinya, melepas yang buruk, ambil yang bagus. Jadi kalau orangnya kok bisa kayaknya happy aja ya. That's why I love Bali. That's why I live here. Bali nature provide that everything for me. I don't wanna go anywhere. So beautiful. We Kapan wish you have a beautiful life always ya. Mudah-mudahan kita bisa juga nyusul pindah ke Bali seperti Lindy juga kan. Mirna kayaknya Mirna nggak pulang-pulang sih itu. Abis ketemu Lindy dia di sana nih kayaknya. Ya, mau belajar olah tubuh. Aduh, pengen deh. Thank you Lindy. Terima kasih banyak udah mau sharing dengan kita di sini bersama Eureka Woman Host. Iya, thank you banget udah mau jadi narasumber. Semangat Ibu, Tree Mom is a super mom. Super mom, oke. Be proud. Oke, mungkin kita wrap up dulu dan udah banyak banget ya cerita inspiratif tadi dari Lindy dengan mendirikan Perwabri, Pergerakan Wanita Besar Menari Indonesia. Thank you for inspiring us dan ditunggu langsung Terima kasih sudah kolaborasi. diundang, terima kasih sudah dikasih waktu untuk berbicara. Terima kasih juga udah kasih waktu buat kita. Sampai ketemu lagi, mudah-mudahan kita bisa ketemu sama Lindy offline. Offline, betul. Oke. Stay healthy. Bye Marlene, bye Era, bye Eureka Woman Ladies, bye.